tidak yakin kalau Najwa adalah anak dari Razak Abdurrahman. Mereka lebih memilih perusahaan Razak Abdurrahman sebagai pemenangnya. Pantes saja Najwa sempat terkejut saat aku menceritakan masalah itu padanya. Tapi kenapa Najwa diam saja? Pak, jalan Pak. Ya Bu. Terus gimana, kamu udah baikan belum sama Rehan? Udah Dion, dan semuanya itu berkat kamu. Makasih ya. Aku penasaran deh, kalian kok bisa berantem sih sampai Rehan gak mau masuk ke rumah gitu? Kamu marahin dia? Enggak Dion, aku sama sekali nggak marahin Rehan. Ini sebenarnya cuma masalah kerjaan aja. Karena Rehan nggak bisa menerima kenyataan bahwa sekretarisnya sudah dipecat oleh ayahku. Maksud kamu sekretarisnya Rehan yang bernama Bella itu? Dia dikeluarkan dari perusahaan? Emangnya kenapa? Aku sendiri juga nggak tahu pertimbangan ayah aku kenapa dia sampai mengeluarkan Bella dari perusahaan. Jadi, sekretaris itu sudah dikeluarkan oleh Pak Razak? Baguslah. Aku juga nggak suka kalau Bella masih tetap di sana dan terus-terusan menggoda Rehan. Aku nggak mau melihat Najwa dikhianati Rehan. Sebenarnya aku kasihan sekali sama Rehan. Karena aku tahu banget Rehan itu sangat membutuhkan Bella untuk membantunya di kantor. Udahlah, kamu nggak perlu kasihan sama mereka. Rehan kan bisa saja mencari penggantinya Bella. Tapi masalahnya, Rehan itu sudah sangat cocok bekerja sama dengan Bella. Dan mencari sekretaris yang cocok itu kan gak gampang dia. Oke, aku mau nanya sama kamu, apa kamu cemburu sama mereka? Kamu ikhlas melihat Rehan nggak bisa kehilangan Bella? Untuk apa aku cemburu? Aku gak mungkin mencemburui suami aku sendiri. Kamu jangan bohong sama aku, Najwa. Aku tahu kok kalau kamu cemburu sama mereka. Maaf Dian, tapi menurut aku gak bisa mencemburui suami aku sendiri. Kalau kamu nggak cemburu, kenapa kemarin malam bisa ada pertengkaran di antara kamu dan juga Rehan? Ya Allah, benarkah aku cemburu? Enggak, aku gak mungkin memiliki perasaan itu. Aku harus mempercayai suamiku. Maafin aku, Najwa, kalau aku terlalu menyudutkan kamu dengan pertanyaan aku. Ya udahlah, kalau menurut aku sekarang kamu nggak perlu mikirin lagi tentang masalah mereka. Iya dia, tapi masalahnya Rehan sangat membutuhkan Bella untuk membantunya mengurus perusahaan ayahku. Ya udah, aku cuman mendoakan supaya masalah ini cepat selesai. Dan setiap kapanpun kamu punya masalah, kamu tinggal bilang sama aku aja. Aku pasti bantuin kamu. Makasih ya Dio, kamu itu memang benar-benar sahabat terbaik. Semoga saja apa yang terjadi ke depannya adalah yang terbaik untuk aku dan Rehan. Panggilkan Bella suruh ke ruanganku ya. Loh, Ibu Bella kan sudah tidak bekerja di sini lagi, Pak. Oh iya. Aku lupa. Ya sudah. Ya, Astagfirullahaladzim. Kenapa aku merasa Bella masih bekerja di sini ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu? Apa semuanya baik? Alhamdulillah ibu baik, Rehan. Rehan, maaf ya ibu menghubungin kamu. Bukan maksud ibu melanggar janji sama Ibu Priyanka. Ibu. Ibu jangan seperti ini. Perjanjian itu bukan segala-galanya. Hubungan kita sudah terjalin. Kita kan tidak boleh memutus tali silaturahmi. Alhamdulillah, ibu senang mendengarnya, Nak. Sebenarnya tujuan ibu menghubungi kamu itu, ibu mau mengucapkan selamat atas kemenangan kamu bisa sebagai pemenang di tender PT Sinar Abadi. Selamat ya, Nak. Ibu bangga sama kamu. Terima kasih banyak, Ibu. Tapi Ibu tahu dari mana? Apa Najwa bilang Ibu? Bukan Rehan, bukan Najwa. Kamu belum tahu ya, kalau perusahaan pesaing tender itu
adalah perusahaan ibu. Kata lain, perusahaan almarhum ayah kamu. Oh, kalau begitu kemarin aku sudah bersaing dengan perusahaan ayahku sendiri. Astagfirullah, Ibu, aku tidak tahu sama sekali. Aku minta maaf. Benar, aku tidak tahu. Kalau kemarin-kemarin aku sudah bersaing dengan perusahaan milik ayahku sendiri. Nggak ada yang perlu dimaafkan, Rehan. Justru ibu yang harus minta maaf ke kamu. Karena ibu juga baru tahu kalau ternyata yang memimpin perusahaan Razak Abdurrahman itu sekarang kamu. Ibu tidak usah minta maaf seperti ini. Dalam bisnis, kita harus siap untuk keuntungan dan kerugian. Dalam hal ini, ibu sama sekali tidak membuat aku rugi. Dengar, Rehan. Dalam bisnis itu persaingannya sangat ketat. Dan ada saja orang di luar perusahaan atau yang disebut dengan orang ketiga itu ingin menguasai atau mengeruk keuntungan pribadi dari perusahaan kita. Dan ternyata perusahaan ibu pernah melakukan kesalahan, berusaha mencurangi perusahaan Razak Abdurrahman. Apa? Curang? Kecurangan apa? Ibu? Aku tidak mengerti maksud ibu ini. Rehan, sebenarnya bukan ibu yang melakukan. Kamu harus percaya itu ya, Nak. Begini, Rehan. Jadi ada seorang mediator yang dia sengaja mencuri data lelang dari perusahaan Razak Abdurrahman dengan tujuan untuk keuntungan pribadi dia. Dan dia mencuri data itu supaya bisa memenangkan perusahaan ibu. Oh, maksud ibu, orang ketiga itu ingin memeras pihak ibu jika memang ibu memenangkan tendernya? Begitu kan? Sejujurnya, ibu menginginkan bisa memenangkan tender besar itu, Rehan. Itu semua juga untuk kelangsungan perusahaan almarhum ayah kamu. Ibu juga mau mengatakan bahwa beruntunglah kamu memiliki sekretaris seperti Bella. Dia sekretaris yang berkompeten. Sebentar, ibu tahu dari mana soal sekretaris kami? Ibu tahu dari mana soal kompetensi sekretaris kami? Rehan, yang dilakukan Bella adalah menukar data asli. Data lelang perusahaan Razak Abdurrahman diganti dengan data palsu. Sehingga mediator itu mencuri data palsu dari Razak Abdurrahman. Jadi ya, kamu tahu sendiri hasilnya. Perusahaan ibu kalah dan perusahaan Razak Abdurrahman lah yang menjadi pemenangnya. Iya, jadi begini. Aku berterima kasih pada ibu mengatakan hal ini karena aku tidak tahu kalau Bella mengambil tindakan itu. Iya, Rehan. Kamu dengar ya kata-kata ibu ini. Jangan sampai kamu kehilangan pegawai seperti itu. Karena kalau ibu nilai kerja Bella cukup baik dan kalau kerjasama kamu dengan Bella itu diteruskan ya hasilnya bisa membawa kesuksesan. Tapi pesan ibu juga kamu harus berhati-hati dalam bertindak ya. Iya, ibu. Aku akan berbuat yang terbaik seperti yang ibu sarankan. Iya, Rehan. Terima kasih ya. Ya sudah, sekarang kamu kembali kerja ya. Ibu juga sebentar lagi mau ada meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Kenapa Bella tidak cerita apa-apa padaku tentang kecurangan itu? Ya Allah, Bella melakukan semua ini pasti tidak ingin melihat aku cemas. Ternyata Bella ada di balik keberhasilanku mendapatkan tender itu. Aku benar-benar harus bertemu Bella sekarang. Rehan, ada apa? Sepertinya ada masalah genting. Tidak. Tolong tangan ini, Tante. Rehan, tunggu Rehan, kamu kemana? Ya, Helda. Ada apa? Razak, aku baru saja melihat Rehan keluar dari kantor. Sepertinya tegang sekali. Aku rasa dia sedang memikirkan Bella. Kamu ikuti dia terus. Karena saya tahu pasti ada hubungan tertentu dia dengan Bella. Ya, dan kamu terus laporin pada saya.
Tenang aja Rasak. Kalau soal mencari tahu, kamu kan tahu aku adalah ahli mencuri informasi. Ya, kalau soal itu saya tahu. Karena perusahaan saya pun jatuh ke tangan Haryo Kusumo gara-gara kamu kan. Rasak, itu masa lalu aku. Sekarang aku sudah betul-betul bertobat. Kamu lihat sendiri kan, aku sekarang menjadi orang biasa dan bekerja dengan cara yang biasa. Ya, tapi kamu harus ingat. Jangan sekali lagi kamu mengkhianati saya. Karena bukan hanya bisa saya pecat kamu, tapi saya bisa menghilangkan kamu, tahu. Jelas Rasak, aku akan bekerja sebaik-baiknya untuk kamu. Oke, kamu ikuti dia terus. Dan terus lapor sama saya. Assalamualaikum. Bella? Pak Rehan, Maaf, aku kemari tanpa memberitahu kamu dulu. ada apa Pak? Apa ada masalah dengan perusahaannya Pak Razak? Ya, itulah kenapa aku kemari untuk mengajukan pertanyaan. Tanya apa Pak? Bagaimana selama ini kamu sembunyikan? Kamu tidak bilang apa-apa. Maaf Pak, tapi sekali lagi saya tidak mengerti apa maksud Bapak. Karena selama saya bekerja, saya selalu transparan. Kebenaran, Bella. Kamu tidak mengatakan bahwa kamu sudah melindungi data perusahaan Razak Abdurrahman sehingga pada saat ada orang yang ingin mencuri data kami, dia tidak berhasil. Malah kami dapat tender. Bagaimana Bapak tahu soal itu? Jadi aku tidak keliru. Iya Pak, saya bekerja untuk mendedikasikan diri saya ke Bapak. Agar Bapak mendapatkan penghargaan dari Pak Razak. Kamu tahu penghargaan yang aku dapatkan adalah karena kamu. Jadi orang yang harus mendapat penghargaan adalah kamu. Bukan aku yang harusnya menerima. Kamu malah dipecat dari perusahaan. Dan aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun aku sudah berusaha untuk mendukungmu, tapi itu tidak cukup. Aku ingin sekali melakukan pembelaan pada Pak Razak Abdurrahman, tapi kamu tahu sendiri dia ayah mertuaku. Maaf Pak, tapi kebenaran itu bukan hanya untuk diucapkan, tapi untuk dilakukan. Baik, aku berjanji padamu bahwa semua orang harus tahu kamu sudah sangat berjasa pada perusahaan. Dan kamu benar. Aku berhasil mendapatkan perhatian kamu, Pak Rehan. Tapi aku juga janji, tidak hanya perhatian yang aku dapatkan, tapi hatimu juga. Kalau nggak salah seingat aku, Dion itu narik angkot jurusan 36 ini. Mudah-mudahan aku bisa ketemu dengan dia. Pak, ya mau nanya, apa kenal dengan sopir angkot yang namanya Dion? Baru aja dia narik, Mas. Kalau gitu Bapak kenal dengan ibu yang namanya Atun? Oh, kenal. Dia itu kenaknya Bang Dion. Dia ngambil cuti. Kalau nggak salah dia ada kerjaan jadi baby sister gitu loh. Ciri-cirinya seperti apa ya? Kenapa sih Neng Muntas nangis aja? Neng Muntas pasti kangen ye namanya Mami ye. Sekarang kita ke sono yuk. Kali aja Mami udah pulang kerja. Ih. Sepertinya gang ini yang dimaksud. Permisi. Permisi. Mbak ini Ibu Atun bukan? Iya, ayah Atun. Mas sama Neng ini siapa ya? Kok
tahu kalau aye Atun? Boleh saya tahu apa ini bayi yang dititipkan Ibu Hilda? Iya. Ini panas banget anaknya. Harus dibawa ke rumah sakit loh ini. Astagfirullahaladzim. Mas itu dia demam mas. Ibu udah bawa dia ke dokter. Bagaimana Neng? Aye kagak punya duit. Abis kan sinya mami tuh kagak ngasih aye duit. Yaudah Bu, ini saya kasih duit. Ibu tolong bawa bayi ini ke dokter, ya ke rumah sakit, ke puskesmas, apapun itu ibu bawa aja. Pokoknya yang penting dia diperiksa ya. Iya. Makasih banyak ya Mas. Neng, aye janji dah. Aye pasti jaga nih bayi baik-baik, ya. Oke, kita tinggal ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, makasih. Ya Allah, untuk orang siapa ya? Kok baik banget. Peduli amat sama nih bayi, pakai ngasih duit segala lagi. Halo? Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Kenapa kamu memanggil saya Mami? Mami lupa dengan suara anak Mami sendiri. Ini aku Aldi, Mi. Adi? Ini kamu? Nomor telepon kamu baru lagi ya? Kamu ada apa telepon Mami sayang? Mami nggak usah pura-pura. Aku udah tahu semuanya, Mi. Adi, kesalahan apa lagi sih? Mami selalu aja salah. Mami nggak ngerti maksud kamu. Walaupun aku tidak pernah ketemu dengan Mami, aku tahu apa yang terjadi di rumah itu. Sekarang aku tanya sama Mami. Apa yang sudah Mami lakukan terhadap bayi itu? Kenapa sampai bayi itu terlantar, Mi? Adi, kamu kan tahu sekarang Mami kerja. Dan Mami juga kerja untuk keperluan bayi itu juga kan? Bukan buat siapa-siapa. Iya, Mi. Walaupun Mami sibuk dengan urusan Mami sendiri, tapi paling tidak Mami tidak bisa menelantarkan anak itu, Mi. Mami lupa. Mami itu udah janji sama aku kalau Mami akan merawat anak itu. Iya, Mami ingat Aldi. Bagus kalau Mami masih ingat janji Mami. Tapi ingat, Mami. Mami nggak boleh ingkar janji. Karena kalau sampai itu terjadi, aku nggak segan-segan, Mi. Aku akan buka semua kartu Mami di hadapan Anita. Aldi, tolong Aldi. Jangan kasih tahu apa-apa sama Anita. Mami janji akan mengurus bayi itu dengan baik. Mami janji. Bagus kalau begitu, Mi. Tapi ingat ya, aku akan selalu ngawasin Mami. Jadi Mami harus hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kenapa tiba-tiba kamu diam? Apa omongan aku ada yang salah? Enggak mas, aku cuma mikir kalau perselisihan memang cuma untuk membuat orang lain menderita. Terutama anak-anak, Mas. Kalau soal itu aku setuju. Dan aku tahu persis apa yang akan terjadi kepada anak-anak apabila orang tuanya harus bercerai dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Memang perceraian itu dibenci oleh Allah, tapi jika memang menyakiti satu sama lain, perceraian itu juga bisa dihalalkan, Mas. Aku nggak mau bercerai. Aku belum siap untuk bercerai. Dan buat aku, dengan bercerai justru akan ada banyak pihak yang terluka. Aku boleh tanya sama kamu? Pernah nggak kamu kepikiran untuk menikah lagi? Aku nggak tahu, Mas. Kalau emang Allah memberikan aku jodoh sekali lagi, maka aku nggak mau ada perceraian lagi. Aku mau perkawinan itu terakhir di umur hidup aku. Semakin lama aku mengenal Mayang, semakin banyak aku temukan kebaikan dalam dirinya. Banyak sekali kemiripan antara Mayang dengan Najwa.